Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada akhirnya berhasil menghancurkan Jin Wuye dan Jin Taiwei. Bersamaan dengan kematian Jin Taiwei pada saat ini lesatan cahaya dingin segera menderu ke arah Xiao Yan. Sosok Xiao Yan juga seketika menoleh dan Xiao Yan segera melesatkan tinjunya. Sesaat kemudian ledakan besar terjadi ketika tinju bertabrakan dengan cahaya dingin yang berubah menjadi pedang tajam. Menghadapi kekuatan tinju yang kuat terdengar suara teredam dan pedang tampaknya pada saat ini tidak bertabrakan dengan kepalan tangan Xiao Yan. Pedang ini masih berada jauh dari kepalan tangan Xiao Yan dan tidak benar-benar menyentuh kepalan tangan tersebut. Jelas sekali terlihat bahwa pukulan ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan lesatan cahaya pedang. Begitu benturan selesai terjadi, Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah sosok-sosok Taiksu yang datang. Bukan karena Xiao Yan takut, tetapi Xiao Yan berpikir bahwa Taiksu benar-benar memiliki niat yang sempurna. Selain itu, Taiksu yang muncul di luar kehampaan Laut Barat tampaknya bukanlah apa-apa. Hal ini juga menunjukkan bahwa Taiksu tidak hanya ada di kehampaan Laut Barat tetapi secara diam-diam telah menembus semua kehampaan di dunia sensi. Taiksu tampaknya ingin menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan kekuatan dari dunia sensi. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini segera berbicara kepada Cimi. Xiao Yan berkata bahwa sekarang Xiao Yan akan melepaskan Cimi dan Xiao Yan akan membiarkan Cimi melakukan pembantaian gila-gilaan. Xiao Yan selanjutnya pada saat ini kembali merenung dan bertanya-tanya mengapa Yang Mulia Ratu masih belum mengambil tindakan. Xiao Yan pada saat ini memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya. Mungkinkah aliansi Dou Xian benar-benar telah lama diabaikan oleh Yang Mulia Ratu semenjak kematian dari Yang Mulia? Sementara itu bersamaan dengan Jin Taiwei yang benar-benar telah mati. Di suatu kehampaan pada saat ini ada sesosok tubuh yang terlihat duduk bersila di sebuah istana. Selanjutnya mata dari sosok tersebut tiba-tiba terbuka dan sosok tersebut sedikit terkejut. Sosoknya lanjut bergumam bahwa ternyata reinkarnasi Yang Mulia masih belum mati. Dirinya juga telah menghancurkan klon yang telah dirinya kembangkan selama bertahun-tahun. Orang ini pantas mati dan nama Yang Mulia di dalam reinkarnasi kali ini adalah Xiao Yan. Begitu sosoknya berbicara, cahaya biru pada saat ini segera bersinar di matanya. Kilatan cahaya biru di matanya tampak mengandung aura keruh yang dihembuskan dari mulutnya. Selanjutnya sosok tersebut segera berkata bahwa pecundang Kui Jun ini tidak segera menghancurkan selip batu giok untuk memberitahu mansion surgawi. Jika bukan karena kematian klon tersebut maka dirinya benar-benar tidak akan bangun. Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera memancarkan aura yang kuat dan segera memerintahkan semua orang untuk muncul. Sesaat setelah itu terdengar suara langkah kaki yang cepat dan beberapa sosok menyapu istana. Mereka semua memiliki karakteristik yang sama dan mereka semua tidak memiliki pupil di mata masing-masing. Terkecuali Raja Roh, makhluk-makhluk ini tidak memiliki pupil karena mereka mengorbankan jiwa mereka. Sementara itu pada saat ini sosok yang bernama Sui Zun segera berkata agar mereka semua memberitahu Raja Roh untuk berkumpul bersama. Mereka harus segera turun ke aliansi Dou Xian untuk bertempur. Menanggapi hal tersebut, sosok-sosok yang baru saja muncul segera melesat ke segala arah sebelum akhirnya beberapa sosok pada saat ini segera berada di hadapan Sui Zun. Total ada 3 orang yang muncul termasuk dengan Sui Zun dan kedua sosok yang baru saja datang bernama Han Mou dan Yi Buyun. Mereka merupakan anggota dari 10 Raja Roh yang agung dari mansion surgawi. Begitu keduanya muncul pada saat ini, Sui Zun segera berkata sebaiknya mereka segera pergi. Mereka bertiga akan pergi ke aliansi Dou Xian karena reinkarnasi Yang Mulia ada di sini. Taiksu juga ada di sana dan mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membasmi orang tersebut. Jika mereka tidak turun tangan maka dirinya akan menimbulkan masalah besar di masa depan. Baik Han Mou dan Yi Buyun pada saat ini keduanya seketika langsung mengangguk.
Namun Yi Buyun pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena sosoknya merasa sedikit cemas. Yi Buyun pun segera berkata tetapi dirinya ingat di aliansi Dosian jika mereka ingin tiba ke tempat itu tepat waktu mereka harus menggunakan formasi besar. Ini akan membutuhkan energi yang besar dan semakin banyak orang yang pergi maka akan lebih besar energi yang dibutuhkan. Apakah mereka pada saat ini perlu membangunkan Raja Roh yang tersisa? Menanggapi hal tersebut Sui Zun pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak perlu. Ingatan yang dirinya peroleh melalui klon menyatakan bahwa kekuatan orang ini seharusnya hanyalah keabadian langkah keempat atau kelima. Dengan begitu maka mereka bertiga saja sudah cukup untuk berhadapan dengannya. Mata Yi Buyun pada saat ini menyipit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Sui Zun. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa menurutnya masalah ini bukanlah permasalahan yang sepele. Jika mereka pergi ke sana dan gegabah maka jika mereka terjebak, Sui Zun tidak akan bisa menjelaskannya kepada atasan mereka. Menanggapi hal tersebut Han Mou pun mengangguk setuju dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Yi Buyun memang benar. Sebaiknya Tuan Sui Zun pada saat ini harap tenang untuk sementara waktu. Dirinya juga mendengar bahwa Kui Jun telah pergi dan dirinya ingin tahu apakah dirinya akan mengirimkan berita kepada mereka. Menanggapi hal tersebut Sui Zun pada saat ini memiliki ekspresi yang muram dan mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya khawatir ada yang salah dengan Kui Jun. Dirinya tidak mengambil tindakan ketika klonnya terbunuh dan dirinya tidak menghancurkan slip batu tepat waktu untuk memberitahunya. Dirinya pada saat ini curiga mungkinkah Kui Jun mengkhianati mansion surgawi. Menanggapi hal tersebut Yi Buyun pada saat ini mengangguk dan kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa jika begitu permasalahannya maka pengkhianatan Kui Jun ini sangat penting untuk dibahas. Dirinya berpikir bahwa semua Raja Roh perlu dibangunkan dan berdiskusi dengan hati-hati. Selain itu mereka juga jangan lupa bahwa jika orang ini benar-benar reinkarnasi yang mulia, pasti ada seseorang di belakangnya dan ada kekuatan dari dunia para dewa kuno. Begitu selesai berbicara Yi Buyun segera mengatur agar roh hantu yang berada di sekitar untuk memberitahu Raja Roh yang tersisa. Pada akhirnya sesaat kemudian dua suara derap terdengar dan seorang pria serta wanita pada saat ini muncul. Sosok yang baru saja muncul ini adalah Yao Yue dan Mu Zuo. Yao Yue pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah benar-benar ada keadaan darurat. Dirinya akan segera membuat terobosan dan dirinya telah berbicara agar mereka jangan membangunkannya kecuali ada sesuatu yang penting. Menanggapi hal tersebut Yi Buyun pada akhirnya segera menjelaskan semua permasalahannya kepada keduanya. Mendengar penjelasan Yi Buyun ekspresi keduanya pada saat ini menjadi semakin muram. Sesungguhnya sebelum kematian dari Yang Mulia telah memberikan pukulan berat kepada mereka sebagai Raja Roh. Yang Mulia telah melemahkan kekuatan mereka sehingga kekuatan dari 10 Raja Roh dari mansion surgawi sangat berkurang. Dengan begitu maka mereka harus berlatih lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Namun hanya saja pada saat ini lebih sulit bagi mereka untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Itulah yang pada akhirnya membuat mereka tercengang begitu mereka mendengar nama Yang Mulia. Keduanya pada saat ini tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yi Buyun sementara Raja Roh bernama Mu Zuo mulai bertanya dengan serius. Sosoknya bertanya apakah Yang Mulia telah bereinkarnasi dan sekarang berada di aliansi Dosian. Sui Zun pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa sekarang juga Taiksu telah bergabung dalam pertempuran ini. Dirinya berpikir mereka bisa memanfaatkan mansion surgawi untuk bergabung dalam pertempuran. Mungkin sekarang adalah waktu yang terbaik bagi mereka untuk menghancurkan reinkarnasi Yang Mulia. Dirinya juga mendapatkan informasi dari klon bahwa dunia dewa kuno pada saat ini belum muncul dan ini merupakan waktu yang terbaik untuk menyerang. Mu Zuo pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya terus bertanya bahwa jika reinkarnasi Yang Mulia ini telah bangkit,
Kekuatan apa yang pada saat ini dirinya miliki? Bisakah mereka pada saat ini yakin bahwa sosok tersebut benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia? Mereka telah membunuh ratusan orang yang dicurigai menjadi reinkarnasi dari Yang Mulia. Oleh karena itu, bisakah pada saat ini mereka meyakinkan sosok ini adalah asli atau palsu? Apakah ada kemungkinan bahwa ini merupakan jebakan dari Yang Mulia atau dari kuil dewa kuno? Mendengar perkataan dari Mu Zuo pada saat ini, Sui Zun seketika terdiam. Yi Buyun juga pada saat ini terlihat merenung sebelum akhirnya segera menatap ke arah Sui Zun. Sosoknya berkata bahwa Kui Jun pada saat ini telah berada di lokasi. Sekarang kondisinya masih belum bisa dipastikan. Terlebih lagi dirinya tidak menghancurkan selip batu giok untuk memberitahu mansion surgawi. Dirinya tidak tahu apa yang terjadi pada Kui Jun dan apakah Sui Zun pada saat ini memiliki gambaran dari klon miliknya. Sui Zun pun mengingat kenangan yang agak berbintik-bintik dari klon Jin Taiwei sebelumnya. Sosoknya bergumam bahwa sepertinya sosok tersebut menggunakan jubah hitam. Sosoknya tidak menggunakan armor dan kekuatan fisiknya sangatlah kuat. Selain itu, sosok ini juga memiliki senjata yang berupa pedang berat besar dan tumpul. Semua orang memandang Sui Zun dengan ragu setelah mendengar hal ini. Sesaat setelah hening, Yi Buyun pada akhirnya segera berbicara kepada semua orang. Yi Buyun berkata bahwa jika menurut penjelasannya dirinya khawatir orang ini merupakan orang yang paling pasti yang merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia. Dirinya telah memburu orang ini sebelumnya, tetapi orang ini diselamatkan oleh alam dewa kuno dan Zhen Wu. Akhirnya orang ini benar-benar bisa melarikan diri dari genggaman tangan Yi Buyun. Jika memang demikian, maka mereka pada saat ini harus pergi ke aliansi Dosian. Menanggapi hal tersebut, Mu Zuo juga pada saat ini menarik nafas dalam-dalam dan mulai berbicara perlahan. Sosoknya berkata bahwa dirinya juga berpikir mereka pada saat ini bisa pergi untuk melihat-lihat. Namun seperti yang dikatakan di Yi Buyun, lebih baik mereka pada saat ini sedikit berhati-hati. Jika orang ini benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia, mereka harus membiarkan Zhang Xuang dan Ning Yao pergi bersama dengan mereka. Jika mereka telah bisa memastikannya, maka mereka bisa memberitahu keduanya mengenai informasi tersebut. Begitu perkataan ini terdengar, salah seorang di antara mereka segera melesat mengundang dua raja roh lainnya. Sementara itu, sosok-sosok yang tersisa semuanya pada saat ini membentuk segel tangan dan sebuah formasi besar seketika terbentuk. Formasi besar pada saat ini memancarkan cahaya ke langit. Banyak sosok pada saat ini berkumpul sebelum akhirnya total pada saat ini terdapat 7 raja roh. Ribuan pasukan roh hantu juga pada saat ini setelah berkumpul dan semuanya segera memasuki formasi. Sementara itu di aliansi Dosian, pertempuran sengit pada saat ini benar-benar terjadi. Setelah Jin Taiwei terjatuh, mata Xiao Yan selalu tertuju pada sosok-sosok Taiksu yang datang. Para prajurit Taiksu ini mengenakan Void God Armor dengan 2 kristal merah di dada masing-masing. Tidak lama setelah Jin Taiwei mati dan pertempuran terjadi pada saat ini, banyak prajurit Taiksu yang seketika berbalik. Di lubang hitam di tengah formasi yang muncul pada saat ini terlihat adanya Dewa Taiksu yang besar. Di belakang dari Dewa Taiksu ini ada peti raksasa yang merupakan tempat kelahiran dari sosok-sosok Taiksu. Sementara itu, sosok Xiao Yan pada saat ini terus-menerus mengobrak-abrik para prajurit Taiksu yang hendak berniat untuk melarikan diri. Tatapan Xiao Yan juga pada saat ini menyapu sekeliling. Xiao Yan menganalisis penilaian terhadap situasi pertempuran di dalam benaknya. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut melihat Taiksu yang datang dengan cepat dan mereka juga pada akhirnya mundur dengan sangat cepat. Tampaknya mereka milih untuk terlibat langsung dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Karena Jin Taiwei telah terjatuh, maka tidak perlu bagi mereka untuk mengorbankan yang tidak perlu. Mereka pada saat ini hanya berfokus pada pengumpulan sumber daya karena sumber daya ini harus dipelihara. Sekelompok besar Taiksu pada akhirnya benar-benar telah melarikan diri.
Meskipun pertempuran ini tidak bertahan lama tetapi Chimi telah menghancurkan banyak sosok Taiksu, dirinya tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan membunuh ratusan prajurit Taiksu dalam waktu singkat. Chimi pun menatap ke arah Taiksu yang mundur dan bergumam bahwa dengan kekuatan seperti itu bagaimana mungkin mereka berani menyerang Senshi. Semua orang pada saat ini hanya bisa menatap ke arah sosok-sosok Taiksu yang mundur tanpa kata, bersamaan dengan mereka yang menghilang. Formasi besar di atas juga pada saat runtuh dan menghilang. Aliansi Douxian pada akhirnya seketika dipenuhi dengan keheningan karena semua orang terdiam pada saat ini. Mereka sesungguhnya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka telah melihat kematian Jin Wuye dan Jin Taiwei dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka pada akhirnya segera menatap ke arah sosok dengan jubah hitam yang berada di udara. Sementara itu setelah formasi benar-benar runtuh, Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dan tertuju pada Ji Ye yang tidak jauh di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama sekali tidak bertemu dengan Ji Ye. Ji Ye pun seketika menoleh dan tersenyum dan berkata bahwa dirinya berpikir Xiao Yan tidak akan pernah kembali. Tampaknya ini merupakan saat yang tepat bagi Xiao Yan kembali. Dirinya pada saat ini telah merenovasi pemandian air panas dan mereka memiliki kesempatan untuk mandi bersama. Ekspresi Xiao Yan seketika kikuk dan garis hitam pada saat ini segera muncul di kening Xiao Yan. Untungnya tempat ini cukup jauh dari bahtera rumah hantu dan dengan begitu maka betina-betina Xiao Yan tidak bisa mendengar hal ini. Jika tidak maka akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk menjelaskan mengenai persoalan ini. Xiao Yan pada akhirnya segera mengubah topik pembicaraan ketika Xiao Yan memandang orang-orang di belakang Ji Ye. Di antara orang-orang ini tanpa terkecuali tidak ada sosok yang memiliki kekuatan keabadian. Xiao Yan pun bergumam bahwa sebaiknya mereka pada saat ini segera memulai bisnis. Apakah semua orang anggota dari kelompok kelopak bunga telah tiba? Tatapan Xiao Yan pun lanjut menyapu ke sekeliling dan Xiao Yan segera bertanya di manakah Chuling. Xiao Yan berniat menyelesaikan semua dendam lama dan baru, tidak akan melepaskan yang mulia manapun yang telah berpartisipasi dalam pembunuhan anggota tim Fearless. Xiao Yan seketika menoleh ke arah Ji Ye yang tidak jauh sementara Ji Ye mengedipkan mata dan Ji Ye segera menoleh ke arah suatu arah. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Ji Ye. Xiao Yan melihat wajah Chuling yang pada saat ini terlihat pucat dengan dua sosok yang berdiri di sampingnya sepertinya mencegahnya untuk melarikan diri. Jika Ji Ye tidak mengendalikan hal ini terlebih dahulu Chuling pasti telah kabur sejak lama. Xiao Yan pada akhirnya maju selangkah dan Xiao Yan telah berada tepat di hadapan Chuling. Xiao Yan lanjut meninju Chuling tanpa ampun. Dengan Xiao Yan yang masih melakukan teknik penggabungan kehidupan pada saat ini kekuatan Xiao Yan benar-benar sangat besar. Pukulan campuran Xiao Yan dan klon dewa asli bintang 5 tentu saja mengandung kekuatan yang tidak akan bisa ditahan oleh Chuling. Begitu Xiao Yan meninju Chuling pada saat ini bahkan tidak adanya teriakan yang berasal dari Chuling. Tubuh Chuling pada saat ini langsung meledak dan kekuatan yang begitu kuat benar-benar mengguncang dua orang yang menjaga Chuling. Xiao Yan benar-benar menghancurkan Chuling dengan satu pukulan. Tidak peduli kekuatan macam apapun yang dimiliki oleh Chuling, Chuling hanyalah seorang dogat. Semua orang di aliansi Douxian pada saat ini benar-benar tercengang melihat aksi yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Terlebih lagi Xiao Yan juga telah menghancurkan Jin Wuye dan Jin Taiwei di depan mata masing-masing. Di antara banyak sosok yang tercengang di kerumunan pada saat ini ada wajah yang terlihat sangat menarik perhatian. Matanya terlihat agak kusam begitu dirinya melihat sosok berjubah hitam di kejauhan. Dirinya memegang pedang panjang yang terbungkus sarung dengan tangannya dan sosoknya pada saat ini terlihat sedikit gemetar. Di samping sosok cantik ini ada Mei Ling yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya.
Mei Ling mengangkat kepalanya menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya tatapan Mei Ling seketika sedikit melengkung. Sosok Xiao Yan adalah adik laki-lakinya dan Mei Ling pada saat ini merasa sangat puas dengan apa yang dimiliki oleh Xiao Yan. Selanjutnya Mei Ling segera menoleh dan bertanya kepada sosok yang ternyata adalah Yunzi. Mei Ling bertanya apa yang terjadi pada Yunzi dan apakah Yunzi mengenali sosok tersebut. Yunzi pada saat ini menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menundukkan kepalanya. Pipinya terlihat sedikit merah dan sosoknya berkata bahwa dirinya tidak tahu. Perasaan di hatinya pada saat ini tersembunyi jauh dan dirinya tampaknya benar-benar telah melupakan mengenai masa lalunya. Yunzi bahkan tidak pernah melihat sosok Xiao Yan lagi di dalam kehidupannya selama ini. Kisah pegunungan binatang buas telah terkubur jauh di dalam hatinya. Namun pada saat ini dirinya benar-benar merasa mengapa takdir ini begitu aneh. Tidak peduli seberapa keras Yunzi melupakan sosok Xiao Yan, pada akhirnya dirinya menemukan bahwa dirinya tidak benar-benar bisa melupakan Xiao Yan. Yunzi pada saat ini hanya bisa bergumam perlahan ketika berkata benarkah itu adalah sosok Xiao Yan. Meskipun suara dari Yunzi terdengar sangat kecil tetapi sepertinya Mei Ling masih mendengarnya. Mei Ling pada saat ini sambil tersenyum segera berkata bahwa nama sosok tersebut adalah Xiao Yan dan Mei Ling mengenalinya. Begitu mendengar nama Xiao Yan disebutkan tubuh halus Yun Yun kembali terguncang. Yun Yun tanpa sadar menggumamkan nama Xiao Yan dan bergumam apakah itu benar-benar sosok Xiao Yan. Yun Yun pada saat ini memaksakan dirinya untuk terus menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap sosok yang melayang di udara. Tetapi meskipun begitu Yun Yun masih dapat melihat sosok tersebut dari sudut matanya. Yun Yun pada saat ini tidak lagi mengenakan kemeja hijau seperti apa yang dirinya kenakan di benua Doki. Yun Yun pada saat ini masih senang mengenakan gaun tetapi tidak lagi berwarna sayen. Yun Yun menggunakan gaun berwarna hitam dengan garis-garis halus dan rendah. Rias wajahnya juga sangat cantik dan anggun. Kulitnya terlihat lebih cerah di bawah warna hitam yang membalut tubuhnya. Dibandingkan dengan Yun Yun ketika dirinya masih menjadi anggota dari sekte Mysticloud di benua Doki. Sosoknya saat ini bisa dikatakan lebih cantik jika dibandingkan dengan sebelumnya mengikuti Mei Ling ke surga ke-6 dan meskipun kekuatan Yun Yun ini tidak unggul di bawah pelatihan dari Mei Ling. Namun Yun Yun memiliki kekuatan yang meningkat pesat. Yun Yun pada saat ini hanya bisa tertegun dan bersama dengan hal tersebut Yun Yun kembali teringat sosok yang membantunya di ladang bunga. Yun Yun berpikir bahwa pada saat itu dirinya bertemu dengan sosok Xiao Yan yang menyelamatkannya. Sosok yang dirinya anggapan telah menyelamatkan Yun Yun belum akhirnya memberikan Yun Yun kepada Mei Ling. Yun Yun pada akhirnya segera bertanya kepada Mei Ling siapakah sosok yang pada saat itu menyelamatkan Yun Yun. Yun Yun selalu mendoktrin dirinya sendiri bahwa kejadian tersebut merupakan sebuah mimpi. Menanggapi pertanyaan dari Yun Yun pada saat ini Mei Ling pun segera berkata apakah menurut Yun Yun semua itu hanyalah sebuah mimpi. Yun Yun seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Mei Ling. Ada kebingungan yang pada saat ini terpancar di mata Yun Yun. Sesungguhnya Yun Yun terus bertanya kepada Mei Ling berkali-kali mengenai hal ini tetapi Mei Ling tidak pernah memberinya jawaban yang pasti. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Yun Yun bingung apakah ini merupakan sebuah mimpi ataukah kenyataan. Sementara itu Mei Ling pada saat ini tersenyum melihat Yun Yun yang tertegun sebelum akhirnya bertanya apakah Yun Yun mengenalinya. Yun Yun pada saat ini hanya bisa menggigit bibirnya dan sosoknya tiba-tiba mengangkat kepala. Yun Yun lanjut mengepalkan tinjunya setelah beberapa saat dirinya pada saat ini akhirnya memiliki tatapan serius di mata merahnya. Selanjutnya Yun Yun pada saat ini menatap ke arah Mei Ling dengan mata yang juga sangat serius. Yun Yun pada saat ini kembali bertanya kepada Mei Ling apakah itu adalah sosok yang telah menyelamatkan Yun Yun pada saat itu.
Mendengar apa yang ditanyakan oleh Yun Yun pada saat ini, Mei Ling berkata bahwa dirinya sejujurnya tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Orang yang mempercayakan Yun Yun kepadanya sama sekali tidak meninggalkan namanya untuk diberitahukan. Selain itu dirinya juga mengenakan jubah putih dan dengan begitu maka dirinya tidak bisa meyakininya. Yun Yun pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru dikatakan oleh Mei Ling. Sejujurnya Mei Ling pada saat ini bukan berpura-pura untuk menjadi misterius. Meskipun Mei Ling tahu bahwa memang Xiao Yan yang menyelamatkan Yun Yun, bagaimanapun juga Xiao Yan memiliki identitas khusus. Mei Ling tidak dapat mengungkapkan identitas Xiao Yan dalam hal apapun kepada Yun Yun. Mei Ling tidak tahu banyak tentang Yun Yun dan dirinya hanya tahu bahwa Xiao Yan dan Yun Yun adalah teman lama. Namun begitu melihat reaksi dari Yun Yun, sepertinya mereka berdua memiliki hubungan yang lebih dekat daripada teman lama. Sementara itu Yun Yun pada saat ini terus terdiam dengan banyak spekulasi yang mengalir di benaknya. Yun Yun mengepalkan tangannya dan Yun Yun pada saat ini kembali memandang ke arah Xiao Yan. Yun Yun berpikir bahwa semua ini bukanlah kebetulan di mana Xiao Yan terus-menerus membantu Yun saat-saat kritis. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini telah datang ke aliansi Dosian. Terlebih lagi Yun Yun juga pada saat ini benar-benar telah ditempatkan di aliansi Dosian yang terkenal. Dirinya memiliki guru yang kuat dan dengan hati-hati membimbing serta meningkatkan kekuatannya. Aliansi Dosian ini juga tampaknya merupakan tempat Xiao Yan dan semua ini benar-benar tampak bukanlah sebuah kebetulan. Begitu Yun Yun memikirkan hingga di tahap ini Yun Yun pada akhirnya menjadi semakin bersemangat. Tetapi meskipun begitu saat Yun Yun menatap ke arah Xiao Yan yang tampak seperti dewa di udara, Yun Yun kembali berpikir tampaknya Yun Yun sepertinya tidak lagi layak bagi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain setelah menyelesaikan dendamnya Xiao Yan kembali menoleh ke arah anggota dari kelopak bunga. Xiao Yan lanjut bertanya apakah wakil pemimpin Cao Cao ada di sini. Suara Xiao Yan seketika bergema di seluruh aliansi Dosian sementara semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam. Xiao Yan sesungguhnya tidak tahu apakah Cao Cao adalah anggota dari kelopak bunga atau bukan, namun selama Xiao Yan berada di aliansi Dosian, Cao Cao telah banyak membantu Xiao Yan dan pada akhirnya Cao Cao malah dihukum oleh Jin Taiwei karena Xiao Yan. Sementara itu Ji Ye pada saat ini segera menanggapi pertanyaan yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Ji Ye menjelaskan bahwa wakil pemimpin Cao Cao sudah lama tidak muncul di aliansi Dosian. Dirinya mendengar wakil pemimpin Cao Cao telah diasingkan dan disegel oleh pemimpin aliansi Jin Taiwei. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan Cao Cao adalah dengan mencari jiwa Jin Taiwei. Xiao Yan pun menghela nafas dan karena semua dendam telah diselesaikan, Xiao Yan pada saat ini harus menyelesaikan permasalahan lainnya. Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh kembali ke arah semua anggota kelopak bunga. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berkata bahwa jika masih ada yang tidak percaya kepada Xiao Yan, mereka bisa maju dan melawan Xiao Yan. Begitu suara Xiao Yan ini bergema semua orang pada saat ini terdiam dan tidak ada yang berani mengambil tindakan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menghela nafas dan mulai kembali berbicara kepada semua orang. Xiao Yan berkata bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi kelompok kelopak bunga. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini akan membubarkan mereka dan mereka semua tidak perlu lagi menunggu. Menanggapi hal tersebut beberapa sosok pada saat ini tercengang dan segera bertanya kepada Xiao Yan, bukankah ini adalah pengaturan yang dibentuk oleh Yang Mulia? Dirinya para anggota dari kelopak bunga seketika memandang ke arah Xiao Yan dengan mata penuh keraguan-raguan. Mereka bertanya-tanya mungkinkah Xiao Yan bukanlah reinkarnasi dari Yang Mulia? Mendengar apa yang ditanyakan oleh beberapa sosok ini Xiao Yan seketika segera berbicara dengan penuh ketegasan.
Xiao Yan bertanya apakah mereka pada saat ini berbicara omong kosong. Xiao Yan sendiri yang merupakan reinkarnasi yang mulia sesungguhnya tidak tahu apakah pengaturan yang dibentuk oleh Yang Mulia. Tekanan yang berasal dari tubuh Xiao Yan pada saat ini membuat semua orang hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini juga hanya bisa terdiam karena Xiao Yan sesungguhnya tidak tahu apakah pengaturan yang dibentuk oleh Yang Mulia. Xiao Yan benar-benar tidak mendapatkan dan tidak mewarisi ingatan dari Yang Mulia. Namun menurut spekulasi Xiao Yan seharusnya Yang Mulia telah mengatur agar para anggota kelopak bunga tidak mengambil tindakan dengan mudah sebelum Xiao Yan menunjukkan kekuatan keabadiannya. Mereka hanya bisa muncul jika Xiao Yan telah mendapatkan kembali aliansi Dou Xian dan tugas mereka hanyalah untuk mendukung Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera kembali melihat ke sekitar. Meskipun pada saat ini Jin Ce, Jin Wuye dan Jin Taiwei telah mati, tetapi Jin Taiwei tentu saja pada saat ini memiliki klan lain yang berada di bawah naungan dari keluarga klan Jin. Xiao Yan benar-benar tidak berniat untuk melewatkan satupun antek-antek dari keluarga Jin. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berniat untuk memusnahkan semua klan Jin tanpa terkecuali. Xiao Yan pada akhirnya kembali memandang ke arah orang-orang dari aliansi Dou Xian dan tatapan Xiao Yan ini seketika membuat semua orang gemetar. Mereka pada saat ini benar-benar bisa merasakan tekanan yang terpancar dari tubuh Xiao Yan. Mau tidak mau mereka pada saat ini akhirnya benar-benar mengeluarkan keringat dingin. Meskipun mereka tidak tahu apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiao Yan, tetapi mereka bisa merasakan adanya firasat buruk di dalam hati masing-masing yang dimana perasaan ini seperti ditatap oleh Bude Yanti yang akan menagih hutang.